aku tolong jangan terprovokasi, jangan berbuat anarkis. Mana kepala desa keluar? Kepala desa keluar. Jangan sampai ada provokasi. Hari ini ada penyusup datang di sini. Ingat, kalau ada yang anarkis, ingin satu komando, siap kira-kira? Siap. Garuda, ingat. Jangan awalan, jangan keamanan. Yang saudaraku, yang melempar batu jangan. Jadi kami ini kepala desanya keluar, bukan kita perwakilan. Kami minta akan aman. Jadi kepala desa siap untuk menanggung sanksi hukum yang berlaku. Karena hari ini di dalam beliau-beliau semua lagi menandatangani semua kesepakatan apa yang menjadi tuntutan kita semua bersama, bahwa yang pertama jangan ada lanjutan pembangunan dan kegiatan Wahabi di Wonosabe, Mambendaya Wonosabe Lombok Timur ini. Hari ini saudara-saudaraku semua, khususnya wilayah Mambendaya Wonosabe, Kecamatan Wonosabe Kabupaten Lombok Timur hari ini, saya tidak ingin ada terprovokasi. Hari ini kita bukan membenci orang-orang Wahabi, tapi ajarannya yang kita benci. Betul tidak? Kenapa? Karena mereka membidah-bidahkan kita, mengkafir-kafirkan orang. Kami tidak mau terpecah belah. 4 tokoh-tokoh Tuan Guru di sini, 4 tokoh-tokoh agama kita di sini. Ada NW, ada NWDI, ada NU, ada Marakita 5. Itu yang kita tidak ingin terjadi, perpecahan antar umat. Makanya kami bersama masyarakat hari ini murni tidak ada penunggangan yang terjadi. Apakah beliau akan bertanggung jawab atau akan mengundurkan diri? Mari kita dengar saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pernyataan pada hari ini kami tanggal 2 bulan Desember tahun 2021 pukul 10.50 di kantor Desa Mambendaya Kecamatan Wonosabe Kabupaten Lombok Timur. Nama Ridwan yang bertanda tangan di bawah ini. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Ridwan, jabatan Kepala Desa Mambendaya, alamat Desa Mambendaya Kecamatan Wonosabe Lombok Timur. Dengan ini saya menyatakan bahwa melarang pembangunan masjid, musola dan semua kegiatan yang berkaitan dengan as-sunnah di Desa Bembe di Desa Mambendaya. Apabila saya melanggar pernyataan ini, maka saya siap dituntut secara hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa kita siap dalam waktu seminggu bangunan Masjid Wahabi itu diratakan oleh beliau. Dengan pernyataan tersebut seperti apa tanggapannya? Pertanyaannya kami akan usahakan untuk melaksanakan sampai jangka waktu yang 7 hari. Iya. Berarti kalau bakal tidak berarti saya mengundurkan diri berarti dengan surat pernyataan. Menerima sanksi hukum. Iya, akan sanksi hukum bisa. Apakah harus dihancurkan Kota Desa? Mengingat biaya sudah. Nah, kalau kaitannya dengan ini nanti kita usahakan pelan-pelan, hanya dibuatkan dikirimi surat untuk dengan kejadian ini demi keamanan kita bermasyarakat. Tentunya kami akan bersurat dulu sebelum 7 hari mendatang untuk biar mereka untuk berbenah diri. Izin Pak Kades, bukannya untuk mendirikan masjid ini ada izin Kemenang Pak Kades? Belum ada, semua yang masuk di sini di desa yang kami terima
segala macam bentuk. Berarti belum ada izin berarti bukan? Belum ada. Izin Pak Kades, misalnya izinnya sedang diproses dan besok keluar izin dari depak itu bagaimana Pak Kades? Karena kalau kaitannya mengingat dengan situasi dan kondisi masyarakat ini, tentunya untuk apa kita bangun batin masyarakat harus kita bangun. Sebenarnya kan kalau kita lihat penolakan masyarakat ini lebih kepada ajaran kelompok Islam tertentu kan Pak Kades. Nah, ada nggak upaya di desa kita mengingat banyaknya kelompok di desa ini yang berbeda-beda? Ada nggak upaya untuk membangun keharmonisan antar masyarakat? Terutama tokoh. Tentunya andai kata terjadi tentang itu, tentunya ada sebuah kesepakatan. Kita bukan masyarakat dan kesepakatan dulu. Tentunya dari keputusan tokoh agama itu sendiri yang di desa kami. Jadi dalam waktu 7 hari kalau tidak Pak Kades tidak melakukan sesuai perjanjian itu harus bersurat dulu dan tidak semena-mena akan dihancurkan begitu Tidak semena-mena ya. Biar dia dulu benar diri untuk ini kan betul-betul tercapai karena itu merupakan sudah biaya gitu. Jadi kalau mungkin dari kami dari desa saudara kami tidak dipindahkan, mungkin kami akan tindak lanjut. tapi potensi untuk sudah tertutup begitu ya Pak Kades? Ya kayaknya tergantung nanti musyawarah terhadap tokoh masyarakatnya ya. Kalau musyawarah itu akur ya itu kami ingin saya sebagai desa kalau masalah ini akan bisa selesai ya kami hanya menyebut berarti ada kemungkinan bisa dilanjutkan begitu Pak Kades kira-kira begitu. Nah sesuai dengan kata tadi musyawarah karena kami di desa ini merupakan ada juga adat yang istiadat yang harus kami lakukan. Tentunya kita bermusyawarah dulu bersama tokoh agama yang ada di desa kita. Ya tergantung tokoh agama kita yang ada di desa kita gitu. Kalau memang ada keputusan dari tokoh agama kita yang ada di desa ini, tentunya kami sebagai kepala desa hanya melaksanakan. Siap. Terima kasih Pak. Ya, kronologisnya adalah sudah 2 bulan sebelumnya terjadi pembangunan tanpa diketahui oleh masyarakat. Pada tanggal 11 November kami akhirnya mengadakan pertemuan perwakilan semua tokoh-tokoh muda se-Desa Memendaya dan saat itu kami menghadirkan BPD, ketua BPD-nya dan anggota, begitu juga kami mengundang kepala desa. Akan tapi yang kita sayangkan kepala desa hadir tapi tidak hadir di tengah-tengah forum, kemudian beliau berada di belakang bersembunyi. Ketika terbentuk tim pemilihan tim penolakan, beliau sudah nggak ada di lokasi, di tempat kebetulan di rumah saya sendiri. Terbentuk tim penolakan dan itu saya sendiri yang menjadi ketuanya. Kemudian kami menekan BPD untuk menekan kepala desa untuk memberikan jawaban tegas terkait dengan hal ini. BPD pada akhirnya membuat surat mengundang semua kadus sewilayah Memendaya dan juga anggotanya dan rapat di rumah kepala desa pada tanggal 14 November 2021 ini. Dengan kesepakatan waktu itu malam Ahad itu bahwa pada hari Kamis tanggal 18 November akan diundang semua tokoh agama sewilayah Memendaya untuk meminta pandangannya terhadap pembangunan Masjid Wahhabi ini. Akan tetapi waktu itu kepala desa membatalkan rapat secara sepihak tanpa memberitahukan alasan kepada BPD, apalagi kami yang siap menunggu untuk diundang. Sehingga kami memviralkan di Facebook. Tujuan kami sebenarnya adalah untuk meminta respon. Karena secara langsung kami sampaikan tidak direspon, akhirnya kami viralkan di media sosial. Itu pun tidak direspon, yang pada akhirnya kami memutuskan aksi hari ini. Tapi alhamdulillah, walaupun perjalanannya seperti itu, hasil yang kita inginkan alhamdulillah baik. Semoga ini awal yang baik dan Bapak Kepala Desa kita benar-benar dalam perjalanan mengampu kepemimpinan dalam petunjuk Allah. Kita bersama bergandengan tangan melalui hikmah kegiatan aksi hari ini, semua pihak itu tadi oleh kepala desa bahwa tidak akan membiarkan. Beliau menyatakan siap dituntut secara hukum yang berlaku dan beliau menyatakan apa yang dibuat pernyataan ini siap untuk dipertanggungjawabkan. Surat ini hari ini ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa dan disaksikan langsung oleh tokoh kita. Harusnya kalau memang ini ajaran agama Islam yang ingin dibawa, ya akhlaknya dulu loh, permisi ke yang tuan rumah.
Kenapa secara diam-diam? Ini menandakan bahwa kami mencium ada hal yang tidak benar. Ini sebenarnya yang paling membuat kami sakit hati. Kalau seandainya izin Ustaz, Iya. kalau seandainya izin sebelumnya ini, Kalau seandainya izin, mungkin kami akan menawarkan satu opsi. Ingat, yang paling kami benci adalah eksklusifnya, tertutupnya. Andaikan ada pembicaraan sebelumnya kita duduk bareng, akhlak yang baik, bagi kami akan menerima dengan baik, dan kami akan menawarkan opsi, mari kalau memang itu masih itu dibangun, mari kita bangun bersama dan kita pakai bersama. Jangan milik satu komunitas, karena itu rentan akan menjadi sumber perpecahan. Perbedaan itu hal yang lumrah, akan tetapi kalau perbedaan secara tertutup tidak mau silaturahmi, wajib hukumnya konflik terjadi di tengah masyarakat, dan kami tidak ingin membendaya ini terjadi konflik. Terima kasih. Kalau misalnya 1 minggu yang diberikan waktu tidak direspon, seperti apa nanti dari masyarakat sendiri? Seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa beliau berjanji dalam 7 hari akan meratakan masjid itu, dan kami tidak ada mediasi lagi. Kalau tidak ada, Kalau tidak sampai lanjut, maka kami merusak, dan yang mempertanggungjawabkan itu adalah kepala desa. Karena jelas pernyataannya. Jadi kami tidak akan, kami sudah melindungi diri dengan surat pernyataan yang beliau lakukan. Jadi tidak ada mediasi dengan siapapun, karena semua sudah terlimpahkan kepada kepala desa dengan pernyataan yang sudah ditandatangani tadi. Terima kasih. Pahami apa yang ditandatangani sendiri. Kalau beliau menyatakan masih ada kemungkinan, berarti beliau belum paham dengan apa yang ditandatangani. Berarti itu menjebak dirinya sendiri. Berarti itu tindakan bunuh diri. Dalam 7 hari, beliau tindakan keputusan sendiri untuk menghalangi, menghancurkan semuanya itu. Kami dari tim, dari masyarakat tidak ada mediasi lagi. Semua kami serahkan sudah dengan pernyataan yang sudah ditandatangani, disaksikan oleh camat dan juga ketua BPD. Berarti sekarang sudah kita limpahkan penolakan masjid ini dan semua aktivitas Wahabi kepada kepala desa. Dalam 7 hari, kalau masjid itu masih berdiri, maka kepala desa kita yang akan kita tuntut, dalam bentuk kita akan menghancurkan